Om Swastiastu. Halo anak-anak semua, bertemu kembali dengan Ibu Kadek Puspayanti SPD di mata pelajaran IPA Terapan untuk kelas 10 perhotelan. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu di KD 4 tentang suhu dan kalor. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas tentang bagaimana hubungan suhu dan kalor. Untuk itu, kalian simak materi berikut ini dengan baik. Nah, anak-anak, kalian pasti pernah kan ketika kalian sedang minum minuman yang terlalu panas, pastinya kalian akan menambahkan air dingin ke dalamnya. Dengan tujuan, minuman tersebut menjadi tidak panas dan kalian dapat meminumnya. Nah, anak-anak, lalu apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya perubahan suhu tersebut? Berubahnya suhu air tersebut disebabkan karena ketika dua buah benda yang suhunya berbeda, maka terjadi aliran energi atau perpindahan energi dari benda yang memiliki suhu yang lebih tinggi ke benda yang memiliki suhu yang lebih rendah. Nah, perpindahan energi ini bisa kita sebut sebagai kalor atau perpindahan kalor. Artinya, air yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor, kemudian kalor tersebut diterima oleh air yang suhunya lebih rendah. Hal ini akan terjadi secara terus-menerus sehingga suhu akhir dari kedua air tersebut menjadi sama. Ketika kedua air tersebut sudah memiliki suhu yang sama, maka sudah tidak ada lagi perpindahan energi yang terjadi. Akhirnya, air panas dan air dingin tersebut sudah mencapai keseimbangan terma. Nah, anak-anak, adapun faktor yang mempengaruhi besar kalor air tersebut antara lain massa, kalor jenis air, dan suhu. Untuk mengetahui bagaimana hasil akhir dari suhu air yang dicampurkan tersebut, maka kita hitung dengan persamaan berikut. Kalor yang diserap atau dikeluarkan dirumuskan dengan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor dengan satuan Joule, kemudian M adalah massa zat dengan satuan kilogram, kemudian C adalah kalor jenis zat, kemudian delta T adalah perubahan suhu. Untuk mencari delta T dengan cara mengurangi antara suhu akhir dengan suhu awal. Suhu akhir adalah T2 dan suhu awal adalah T1. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Berapakah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air yang suhunya 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius? Pembahasannya, langkah pertama yang kita harus lakukan dulu yaitu kita harus menulis apa yang diketahui pada soal tersebut. Diketahui massa 2 kg, kemudian suhu awal adalah 20 derajat Celcius, suhu akhir adalah 70 derajat Celcius, dan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian langkah kedua kita pasang rumusnya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kemudian kita masukkan angka-angka. Nah, diperoleh hasil bahwa kalor yang diperlukan yaitu sebanyak 420 kJ. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor ini sudah kalian pernah pelajari pada jenjang pendidikan sebelumnya. Apa saja itu? Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Nah, anak-anak, apa itu perpindahan kalor? Perhatikan gambar di bawah ini. Aduh, tanganku panas. Kira-kira kenapa tangan bisa panas ketika menyentuh cangkir yang berisi kopi? Karena panas dalam gelas akan merambat atau berpindah ke kaca. Ketika kita memegangnya akan terasa panas. Nah, anak-anak, jadi perpindahan kalor itu adalah suatu kalor atau panas yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Perpindahan kalor itu ada 3 macam. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Apa saja itu? Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya adalah memanaskan batang besi di atas nyala api seperti gambar berikut. Pada gambar di bawah ini, jika salah satu ujung besi dipanaskan, maka ujung yang lain yang kita pegang lama-kelamaan akan terasa panas. Hal ini disebabkan karena kalor atau panas berpindah dari ujung besi yang dipanaskan ke ujung lain yang kita pegang. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantaranya ikut juga berpindah. Contohnya, gerakan naik turun air ketika dipanaskan. Pada gambar di bawah ini terjadi pergerakan air saat dipanaskan yang mengakibatkan air yang lebih hangat kemudian naik dan memindahkan cairan yang lebih dingin di bagian atas dan prosesnya terus berulang. Yang terakhir, radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya, tubuh terasa hangat dekat dengan matahari. Anak-anak, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om.